Kabar penutupan 90 prodi yang akan dilakukan oleh Kemendikti-Saintek menimbulkan kontroversi ataupun pro kontra. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa hal itu terjadi? Padahal penutupan program studi bukan baru kali ini, dan itu sudah terjadi secara top down. Dan hari-hari ini diminta itu dilakukan secara bottom up. Kalau kita bicara penutupan program studi, itu pada awalnya terjadi ketika diadakan proses akreditasi. Di program studi yang tidak memenuhi standar, ya akreditasi ditolak dan kemudian ditutup. Bahkan juga sudah pernah terjadi, institusinya juga kemudian ditutup, karena memang tidak memenuhi standar akreditasi. Jadi, program studi yang tidak memenuhi standar, itu mengakibatkan mahasiswa lulus tanpa kompetensi. Dan kalau mahasiswa lulus tanpa kompetensi, ini kan berbahaya sekali. Artinya adalah ketika mereka bekerja di tengah masyarakat, apalagi kemudian menjadi pegawai negeri, mereka itu dibayar oleh rakyat, tetapi tidak memiliki kompetensi yang sepantasnya. Kenapa? Karena ada ijazah, tetapi tidak memiliki kompetensi. Pertanyaannya kemudian, kenapa universitas negeri juga melakukan penolakan yang sama? Banyak universitas negeri mengatakan itu ya terburu-buru. Padahal kalau kita melihat bahwa program studi itu sendiri kemudian juga dilanjutkan dengan himbauan atau dorongan kepada universitas atau perguruan tinggi menciptakan program studi baru. Kita sudah tahu bahwa kurikulum based outcome berarti sebenarnya adalah setiap orang yang masuk dalam perguruan tinggi itu dalam proses pembelajaran harusnya juga sudah diperhitungkan mereka akan bekerja di mana, lulusannya akan bekerja di mana. Kalau sampai kemudian para lulusan itu tidak mendapat pekerjaan, menjadi pertanyaan, apakah memang tidak dilakukan tracer study? Apakah memang kampus atau pendidikan itu tidak peduli dengan mahasiswanya? Yang penting mahasiswa masuk ke perguruan tinggi, bayar uang, dosen punya pendapatan, perguruan tinggi punya pendapatan, apalagi perguruan tinggi itu kan menjadi sangat komersial. Yang penting bisa membiayai, dapat untung, dan terus berlangsung. Tak peduli mahasiswanya keluar jadi apa, yang penting mereka tetap berdiri. Jangan-jangan 4.000 lebih universitas itu terjadi seperti demikian. Itulah sebabnya kita tahu bahwa jutaan tamatan perguruan tinggi itu menganggur. Harusnya kan kalau memang kurikulum based outcome, artinya adalah para lulusan perguruan tinggi itu memiliki kompetensi kerja dan mereka tidak mengalami kesulitan kerja. Tapi yang terjadi sekarang adalah tamatan SMP lebih banyak diterima bekerja dibandingkan tamatan perguruan tinggi. Meski tamatan SMP itu sendiri adalah bekerja di sektor non-formal. Tapi kan kita bisa melihat betapa mirisnya habis uang begitu banyak, apalagi biaya masuk di perguruan tinggi itu proses belajarnya sangat tinggi, sangat mahal. Apakah layak orang tua itu membiayai anaknya begitu mahal hanya untuk mendapatkan selembar kertas tanpa kompetensi? Dan kita juga bertanya, kenapa perguruan tinggi negeri itu pun ikut mempermasalahkan hal tersebut? Apakah karena perguruan tinggi negeri itu kemudian juga lulusannya diterima menjadi pegawai negeri karena akreditasinya tinggi, kita tidak peduli terkait dengan program studi yang sebenarnya sudah jenuh, program studi atau pengeluarannya tidak mendapatkan pekerjaan. Kalau hanya persoalannya bahwa mereka semua mendapatkan tamatan dari perguruan tinggi negeri itu kemudian menjadi pegawai negeri, dan menjadi pegawai negeri kan kita tahu juga banyak di antara mereka ya kita mendengar kabar lulus ya karena kedekatan, bukan karena kompetensi mereka, tapi karena kedekatan. Nah, kalau luaran pendidikan tinggi ini kompetensi diterima begitu saja menjadi pegawai negeri, rakyat harus membayar mahal. Jadi pemberian gelar tanpa kompetensi itu
jelas merugikan rakyat itu sendiri. Dan di satu sisi juga mahasiswanya itu sendiri kan menjadi arogan. Mereka menjadi orang-orang yang tanpa perjuangan, mentalitas korupsi begitu kuat. Coba Anda bayangkan, orang lulus perguruan tinggi mendapatkan gelar, bahkan ada nilai tinggi tanpa kompetensi. Ini kan kesombongan yang luar biasa, dan apalagi mendapatkan rekan-rekan ataupun tekanan KKN yang membuat mereka mendapat pekerjaan. Apa mereka menghargai perjuangan? Apa mereka menghargai sesamanya? Tentu saja tidak. Dan mentalitas korupsi sudah terlihat dari hal ini. Dan kalau perguruan tinggi mengizinkan mentalitas seperti ini, wajar saja korupsi di Indonesia tidak pernah turun. Jadi menurut saya, apa yang dikatakan oleh Permendikti-Saintek terkait penutupan program studi, ya menurut saya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Kan sudah didorong untuk membuat program studi baru. Dan kemudian juga pertanyaan saya, apakah pendidikan tinggi itu hanya berjalan begitu saja tanpa memikirkan luarannya? Kan kita sudah tahu. Kalau kita ingin mendapatkan luar yang bagus, inputnya mesti bagus. Prosesnya mesti berjalan dengan baik. Dan kita harus terasa study selalu apakah luarannya seperti itu. Kalau perguruan tinggi di Indonesia 4.000 itu tidak membawa kesejahteraan Indonesia, pertanyaannya kemana uang-uang itu? Kemudian juga usaha-usaha untuk bisa membatasi pendirian perguruan tinggi saat-saat ini menurut saya juga tidak efektif. Jadi perguruan tinggi yang sudah dapat izin, meskipun ya jalannya juga merayap-rayap, bahkan luarannya juga tidak jelas, katanya dibina bagaimana? Apa pemerintah punya kemampuan untuk itu? Biarkan saja perguruan tinggi yang baru atau pendidikan tinggi yang baru muncul dengan kualitas yang ada, sehingga memang kalau dia tidak berkualitas ya dia akan mundur sendiri atau ya artinya ditutup gitu. Yang nggak ada masalah tuh. Jadi kenapa harus dipertahankan yang buruk itu? Dan kasihan juga masyarakat yang masuk perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi tidak menyiapkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang mengatakan, oh kita kan kuliah bukan hanya untuk kerja, untuk pengembangan pemikiran. Ya bagaimana caranya? Pengembangan pemikiran tidak bisa kerja. Apa dia menjadi pelamun? Mungkin harus hati-hati. Memang bahwa orang belajar di perguruan tinggi kan perlu mengembangkan kemampuan berpikirnya. Tapi sekarang ini kan dalam kurikulum pendidikan tinggi itu sudah diramu. Mungkin saja karena perguruan tinggi itu tidak mengerti kurikulum. Atau mungkin dosen-dosen yang berteriak itu tidak mengerti kurikulum. Sehingga mereka berdalih dengan segala macam hal. Tapi memang enak jadi dosen dengan tanpa berkembang, mengajar pulang pergi tanpa peduli mahasiswa mau jadi apa, ya memang enak maka seperti itu. Tapi kalau itu terjadi pada anak-anak Anda, apa yang terjadi? Uang Anda habis begitu banyak, tetapi tidak ada kompetensi, perjuangan berat untuk membiayai anak-anak kuliah itu seperti itu. Menurut saya perguruan tinggi dan para dosen mesti berpikir, apakah pekerja mereka itu berdampak atau tidak. Dan kemudian juga saya selalu mengatakan kepada perguruan tinggi memberikan beasiswa. Anda memberikan beasiswa kepada banyak orang, tapi belajar bertahun-tahun, 4 tahun tidak punya kerjaan. Apakah itu tidak jahat? Karena mereka belajar memang, tapi nggak bisa bekerja. Waktu yang habis dan orang tua yang menunggu mereka bekerja. Nah, pemerintah mesti hati-hati itu. Ya, berarti uang rakyat juga habis. Kalau uang dari institusi sendiri, ya mungkin juga ada sesuatu yang lain. Karena tidak mungkin kan orang mengeluarkan uang tanpa ada artinya. Nah, demikian juga orang-orang yang menerima beasiswa itu kan ada artinya. Jangan pikir mereka menerima beasiswa itu ya tidak ada tujuannya. Harus ada jelas. Jadi menurut saya perguruan tinggi ya tidak perlu harus merespon dengan garang. Karena kenyataannya kan pendidikan tinggi di Indonesia juga kurang mendorong kesejahteraan masyarakat. Ya kalau perguruan tinggi itu bikin banyak 4.000-an, kemudian luar menganggur. Berapa banyak uang rakyat dihabiskan hanya untuk demikian? Berapa banyak uang orang-orang tua yang berasal dari daerah miskin, hanya ingin anaknya kuliah. Harusnya kan kuliah mendapat kerja. Kan tidak ada orang yang kuliah tidak mendapat kerja. Ya memang ada orang-orang tertentu yang bergelimang uang.
Mereka cuma hanya ingin menempelkan gelar-gelar itu. Di negeri ini memang banyak juga sih, katanya begitu. Mereka senang menempelkan gelar sarjana, magister, doktor, profesor, tapi belajarnya nggak serius. Saya juga nggak ngerti ngapa mereka menempelkan itu, kurang percaya diri mungkin. Dan kurang percaya diri itu kan harus dibayar mahal. Nah, untuk yang punya uang nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak punya uang, gimana? Ya, lama-lama juga yang punya uang seperti itu juga masyarakat tidak peduli. Karena gelar tanpa kompetensi itu kan ya hanya sesuatu yang kosong saja. Jadi menurut saya ya pemerintah ya saya dorong sih terus setuju penutupan program studi baru karena sudah didorong untuk menciptakan program studi baru. Penutupan program studi yang memang tidak relevan. Lagi pula kalau perguruan tinggi itu memang bekerja keras ya buatlah program studi yang relevan. Sudah tidak relevan dipertahankan. Ya memang sih dosen bisa ngajar, karir dosen sudah ada, tapi bayangkanlah mahasiswa itu berapa banyak yang susah. Jadi saya pikir ya, saya juga dosen jadi. Jadi kalau saya lihat mahasiswa saya menjadi pengangguran, masa depannya tidak jelas, ya sama malu jadi dosen. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, menurut saya ya pemerintah ya, dikti pada Saintek pada saat ini, ya kerjakan saja dengan serius, dengan komitmen. Supaya, apa namanya, universitas itu bagus. Dan lagi pula bekerja kan tidak harus universitas, tidak harus perguruan tinggi. Yang penting kita punya kompetensi. Lagi pula kan untuk apa? Begitu banyak tamatan perguruan tinggi tidak punya kompetensi. Ya lebih baik mereka itu tamat sekolah menengah gitu, punya kompetensi atau akademi punya kompetensi, udah bisa bekerja, bisa membangun masyarakat daripada hanya tempel-tempel gelar dan kemudian menjadi ya bekerja tanpa ada kompetensi dan dibayar mahal tanpa kompetensi. Ya, itu kan memalukan sekali. Ya kita berharap pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik dan itu akan pasti akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.